Hari ini sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini menghadirkan saksi ahli dari pihak Kejaksaan Agung. Ya, pemirsa, sidang yang dimulai pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara tindakan penahanan oleh Kejaksaan Agung. Sidang menghadirkan 3 orang ahli. Dari pihak termohon, Kejaksaan Agung, salah satunya Profesor Yunus Hussein, saksi ahli dalam bidang perbankan dan TPPU. Sementara nanti siang, pemirsa, sidang akan dilanjutkan dengan perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Sidang akan dimulai jam 1 siang nanti dengan agenda kesimpulan. Ikut sendiri ya, apa enggak? Nah, hasil ini kalau disembunyikan, disamarkan, namanya TPPU. Disitulah ini. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait jalannya sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan kami Jen Cahyani yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Jen. Jam 10 pagi tadi sidang digelar, apa saja poin-poin menarik yang dijabarkan di sana? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, ada beberapa poin menarik pada persidangan yang dimulai pada pukul 10 tadi pagi dan nantinya akan dimulai kembali pada pukul 1:30 siang. Dan yang menarik tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari para saksi ahli yang dihadirkan, di mana saksi ahli ini yang dihadirkan pada hari ini ada 3, diantaranya ada Yunus Hussein dari ahli perbankan dan TPPU, kemudian Suparji yang merupakan ahli pidana, dan Fatahillah Akbar yang juga merupakan ahli pidana. Tadi disampaikan dari ahli pidana ini menyampaikan di mana di TPPU atau tindak pidana pencucian uang ini bukti dari harta kekayaan dari tindak pidana ini seharusnya kalau di dalam persidangan ini diperiksa dari mana asalnya, di mana ini untuk sumber dari harta kekayaan ada pembuktiannya, diantara ada secara langsung atau direct evidence dan juga indirect evidence, misalnya dari pemasukan dan pengeluaran keuangan, kemudian dari gaya hidup. Dan ini yang tadi ditekankan kalau dari pihak pemohon atau dari pihak Febri Adriansyah sendiri menyampaikan kalau dari Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung, di mana ini yang menjadi penyidik, ini mereka tidak melakukan prosedur yang benar, di mana kalau dari pihak Febri menyampaikan kalau ketika melakukan penyitaan barang kemudian penetapan menjadi tersangka, ini harus ada prosedur di mana harus ada surat pidana asli, kemudian ada beberapa yang menurut mereka ada beberapa step yang belum dilakukan sehingga menurut mereka tidak sah untuk penyitaan barang dan juga penetapan Febri menjadi tersangka. Namun kalau dari pihak termohon, di mana ini Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung menyampaikan kalau ini sudah sah, dan tadi juga sempat disinggung oleh ahli yakni pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU atau tindak pidana pencucian uang, di mana pasal 3 dan 4 ini terkait dengan menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan juga menyembunyikannya. Dan ini selaras dengan beberapa waktu yang lalu dari pihak Febri Adriansyah sendiri menyampaikan kalau emas 74 kg yang ditemukan oleh Kortas Tipikor Polri ini bukan miliknya atau bukan harta kekayaan miliknya. Dan ini tadi disampaikan juga, tapi kita akan melihat seperti apa kesimpulan yang nanti akan disampaikan pada mulai 1:30 siang yang akan dimulai kembali di persidangan. Ya, Pram. Ya, baik Jen Cahyani, kami akan menanti update terbaru dari Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Dan kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid kelima ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan.
Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Rapid kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Rapid kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi rapid ketiga itu amanah dari rapid pertama. Rapid pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di rapid ketiga. Rapid ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di rapid kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga, ya. Dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya. Satu, hanya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, Denny Indrayana, meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana, meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2.016.370.000 rupiah. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.